Apa yang spesial setiap tahunnya kita rayakan? Tentunya adalah hari kelahiran kita. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang memberi kita hadiah spesial atau sekedar menghabiskan waktu dengan berkumpul orang-orang tercinta. Namun tidak bagi Lisa. Ia sangat membenci hari ulang tahunnya, hari di mana ia harus kehilangan ibu yang sangat ia cintai. Ia bahkan lebih suka menyendiri. Namun hari ini ia tak dapat melakukannya sebab ia ingin tetap masuk sekolah dan memastikan satu hal berjalan sesuai keinginannya. Saat Rose dan Lisa berjalan beriringan untuk memasuki kelas mereka, Rose seketika berhenti untuk menerima hadiah-hadiah dari fans Lisa. Mereka tak berani memberi langsung. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan semua hadiah-hadiah itu kepada Rose. Sementara Lisa tidak peduli dan terus melanjutkan langkahnya menuju sekolah. Namun belum sempat ia memasuki kelasnya, ia sangat terkejut saat seseorang memberinya sebuah kue ulang tahun tepat di hadapannya. Seketika Lisa gemetar dan berjalan mundur dengan sangat perlahan. Tak ada yang menyadari ketakutan yang saat ini Lisa rasakan. Mereka terus bernyanyi lagu selamat ulang tahun untuk Lisa, dan saat Tiuzu menyodorkan kue untuk Lisa di pilihnya, seketika Lisa membuang kue ulang tahun tersebut, membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang di kelas Lisa sungguh terkejut dengan peristiwa itu. Bahkan Tiuzu sudah menangis di sana saat Lisa berteriak marah padanya dan menginjak kue ulang tahun itu. Namun seorang laki-laki langsung melayangkan pukulan terhadap Lisa yang membuat Lisa seketika sadar. Rose yang baru sampai di dekat kelas mereka segera menghampiri Lisa yang telah dipukul oleh Jungkook. Ia pun membuang semua hadiah itu lalu menendang Jungkook. Rose menghajar Jungkook yang telah berani melukai Lisa. Lisa yang tak peduli memilih pergi begitu saja untuk menenangkan hatinya. Rose pergi dengan kemarahan yang ia pendam setelah mengatakan hal yang membuat mereka sangat terkejut. Awalnya mereka benci sikap Lisa yang tak menghargai kerja keras mereka untuk membuat kejutan. Namun pengakuan Rose barusan membuat mereka merasa paling bersalah, terutama Tiuzu. Rose bahkan tak menghiraukan semua lambaian tangan atau panggilan penggemarnya. Ia hanya ingin mencari Lisa dan menenangkannya. Pastinya traumanya membuat ia kesusahan untuk berpikir jernih sama seperti saat itu. Sungguh Rose sangat ketakutan. Rose berjalan cepat ke arah atap sekolah dan melihat Lisa berdiri di atas pembatas atap, membuat lulut Rose lemas, akan tak bisa bergerak. Dengan air mata di pipinya ia mencoba setenang mungkin untuk mendekati Lisa. Ia tak ingin Lisa kembali ingin mengakhiri hidupnya dan meninggalkannya. Lisa hanya diam sambil memejamkan matanya merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Seketika ia mengingat bayang-bayang masa lalunya saat tepat hari ulang tahunnya. Sakit di relung hatinya membuatnya sesak hanya untuk menghirup udara. Namun genggaman tangan yang gemetar membuatnya kembali sadar bahwa Rose bersamanya dan tengah merasakan ketakutan saat ini. Ia pun berbalik dan mengajak Rose untuk turun juga. Ia tak dapat melanjutkan hari ini untuk bersekolah. Ia pun memutuskan untuk pergi dan Rose tetap di sekolah untuk menyalin semua mata pelajaran sesuai perintah Lisa. Lisa pergi dari sekolah dan mengendarai motornya untuk pergi ke bandara. Ia ingin kembali ke Prancis untuk memperingati hari kematian ibunya, hal yang tak pernah ia lewatkan selama ibunya telah tiada. Lisa pergi menggunakan jet pribadinya. Ibunya meninggalkan harta yang sangat banyak untuk Lisa. Jadi untuk memiliki sesuatu yang mewah bukanlah hal sulit bagi Lisa. Tak lupa Lisa memberitahu Jaehyun untuk menyiapkan segala kebutuhannya selama di sana. Ia butuh waktu untuk menyendiri saat ini. Tak butuh waktu lama bagi Lisa untuk sampai di Prancis, kota pelariannya bersama ibunya. Ia sangat ingat mengapa ibunya membawanya jauh dari Korea setelah perceraiannya dengan sang ayah. Flashback or Lisa kecil yang mengikuti seorang lelaki tua memasuki sebuah lorong saat mendengar suara hati lelaki itu. Ia mengabaikan perintah ibunya untuk tetap berdiri di tempatnya saat sang ibu tengah sibuk mengangkat teleponnya.
Lisa kecil yang sudah memiliki kemampuan membaca isi hati orang itu, seketika melihat gadis yang ketakutan tengah berjongkok di hadapan lelaki itu. Dia yang masih kecil berusaha menolong gadis itu, namun apa daya kekuatannya tak sebanding dengan pria dewasa. Ia dengan mudah terpental akibat dorongan keras lelaki itu. Saat lelaki itu memaksa menidurkan gadis itu, membuat Lisa kecil mengambil batu besar dan berlari sekuat tenaga ke arah pria itu. Ia menghantamkan batu yang ia bawa dengan kedua tangan kecilnya ke arah belakang kepala lelaki itu. Tanpa henti Lisa kecil terus memukulnya sampai kepala orang tersebut hancur. Ia bahkan terus berteriak marah sambil terus memukulnya, sampai dua daras mengenai seluruh tubuhnya. Setelah melihat keadaan lelaki itu tak bergerak lagi, Lisa lalu berjongkok di hadapan gadis kecil yang terus menangis. Lisa kecil pun mencoba menenangkannya dan membawanya keluar dari lorong gelap itu. Gadis kecil itu mendongak melihat kedua mata Lisa yang berbeda. Dengan pancaran cahaya bulan, mata itu bersinar dengan sangat indah, membuat gadis kecil itu berhenti menangis dan mengagumi mata Lisa kecil. Lisa kecil pun akhirnya membawa gadis itu pergi keluar dari lorong. Mereka bergandengan tangan dengan Lisa kecil yang terus menuntun gadis kecil itu untuk keluar dari lorong gelap itu. Saat mereka asyik berbicara satu sama lain, seorang wanita paruh baya datang dengan tergesa-gesa ke arah Lisa kecil. Ia begitu khawatir saat tak menemukan Lisa kecil di sekitarnya. Seketika ibunya menjadi sangat cemas. Anaknya kini membunuh seseorang di usianya yang masih sangat kecil. Ia lalu beralih ke arah gadis kecil yang barusan anaknya tolong. Ia pun mendekati gadis kecil itu dan memeriksa luka-lukanya. Namun beruntung gadis itu baik-baik saja. Ia pun menelpon orang suruhannya dan membereskan segala yang anaknya perbuat. Ia akan melindungi anaknya dari hal apapun tanpa seorang pun yang tahu. Lisa kecil yang dalam gendongan ibunya hanya melambaikan tangan ke arah gadis yang ia tolong. Kedua matanya memancarkan keindahan, membuat gadis kecil itu terpaku sesaat. Skip Lisa telah menyelesaikan acara peringatan ibunya hanya berdua dengan Jaehyun selaku orang yang sangat dekat dengannya. Kini ia berada di kamar sang ibu. Ia hanya menundukkan kepalanya. Namun bayangan kaki putih itu masih berada di sana. Lisa seorang diri berada di kamar itu. Namun pintu tetap terbuka, menampilkan Jaehyun berada di dekat pintu, agar Lisa tak merasa sendiri di dalam kamar itu sesuai permintaan Lisa. Lisa yang terus menangis tak sengaja melihat sebuah kotak hadiah yang tak pernah ingin ia sentuh atau buka selama ini. Kado terakhir dari sang ibu sebelum ibunya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia pun mengambil hadiah itu dan membukanya. Sebuah tiket ke Hawaii untuk dua orang, dan ada sebuah surat di sana berisikan kata-kata indah nan menyayat hati yang ia telah baca. Ia kembali melihat kedua tiket itu, namun tiba-tiba
Air mata Lisa mengalir deras, membuat Jaehyung memeluk Lisa. Lisa sudah ia anggap sebagai adiknya. Kalau bukan karena Lisa dan ibunya, ia tak tahu bagaimana nasib dia dan adiknya Rose saat ini. Jaehyun menghapus air matanya, namun tak juga berangkat dari posisinya sekarang. Ia masih takut jika Lisa kembali akan berusaha mengakhiri hidupnya. Cukup sekali ia hampir kehilangan Lisa, ia takkan mengulangi kebodohannya yang sama, pikirnya. Dengan penuh senyum Jaehyun pun membungkuk sopan ke arah Lisa lalu secepatnya menghubungi orang-orang yang ia kenal. Ia akan mengerahkan segala koneksi yang ia punya untuk mengumpulkan bukti secepatnya. Di sisi lain, di kediaman Tyuzu, ia terlihat sangat murung. Ia hanya melamun dan sesekali menangis bila mengingat kejadian di sekolahnya. Ia tak menyangka jika hari spesial bisa menjadi trauma yang hebat bagi seseorang. Kakak Tyuzu yang melihat keanehan sang adik pun menghampirinya dan coba mengajaknya berbicara, agar beban adiknya bisa berkurang dengan berbagi padanya.
Terjadi aksi kejar-kejaran antara kakak dan adik. Walau mereka saling menjahili satu sama lain, namun mereka sangat saling mencintai satu sama lainnya. Ibunya hanya tertawa bahagia melihat keakraban mereka, namun tiba-tiba